Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa hadir ke Majelis Taklim ini. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa di majelis-majelis taklim seperti sekarang yang kita adakan ini hadir para malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Maka kalau sudah ketemu seperti yang kita adakan ini, mereka ikut duduk bersama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara harus yakin bahwa di sekitar kita sekarang ini hadir para malaikat, hadir para malaikat yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit sana gitu. Lalu nanti kalau majelis ini sudah kita tutup, mereka akan terbang menuju kepada Allah dan Allah berfirman kepada mereka, Allah membanggakan kita yang hadir di majelis taklim ini. Dan Allah berfirman kepada para malaikat bahwa saksikan olehmu wahai para malaikat, aku sudah mengampuni orang-orang yang hadir di majelis taklim tersebut. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena kita mendapatkan ampunan dari Allah seperti itu, maka mari kita berusaha untuk terus istiqomah hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke pengajian-pengajian, agar kita terus mendapatkan ampunan Allah dan akhirnya kita akan langsung masuk surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab di padang mahsyar, dan tanpa siksa api neraka, langsung surga. Semoga Allah memudahkannya untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sudah beberapa kali kita membahas tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Nabi. Karena ada contohnya dari Nabi, maka itu kalau kita amalkan pasti mendapatkan pahala. Amalannya ringan-ringan saja ya, banyak yang ringan, tapi banyak di antara kita tidak mengamalkannya. Karena apa? Karena menganggap amalan itu ringan gitu. Atau amalan itu tidak diniatkan karena Allah sehingga tidak berpahala. Maka setelah kita mengkaji seperti ini, mari kita amalkan dan diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Walaupun amalan itu mudah sekali atau ringan sekali, kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sebelumnya kita sudah membahas banyak hal. Yang terakhir kemarin tentang sekitar sholat subuh ya. Setelah kita melakukan sholat subuh, kalau yang laki-laki berjamaah ke masjid, kalau yang perempuan lebih baik kalau sholat di rumah. Maka begitu salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri, maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa khusus, khusus doa yang dilakukan Nabi setiap selesai sholat subuh. Itu sudah kita bahas pekan yang lalu. Lalu setelah itu kita wirid Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 3 kali, masing-masing 33 kali, masing-masing 33 kali. Lalu kita berdoa, doa kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk para jamaah sekalian, dan untuk negara kita ini, untuk masa depan kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Doa yang baik-baik.
Setelah itu kita keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu menggunakan kaki kiri dulu. Nah itu hanya melangkah dengan kaki kiri dulu saja, itu kan mudah. Tapi banyak yang lupa ya. Tapi kalau itu kita amalkan karena ada contohnya dari Nabi, maka itu berpahala. Jadi melangkah dari masjid kaki kiri dulu, keluar dari masjid, lalu memakai sandal untuk pulang itu pakai dengan kaki kanan dulu. Lalu kita pulang dan sebagainya ya toh. Setelah itu bertebaran di muka bumi. Selama waktu pulang itu lakukan seperti waktu mau berangkat itu. Kalau ketemu tetangga, kita menyapa tetangga, menanyakan kabar, menanyakan kesehatan dan lain sebagainya. Kalau ada halangan-halangan di jalan kita singkirkan agar agar tidak membahayakan orang yang lewat di situ. Itu semua berpahala. Bisa jadi salah satu amalan itu karena kita lakukan dengan ikhlas bisa membuat kita bisa langsung surga. Salah satu saja yang amalan kecil yang bisa kita lakukan dengan ikhlas bisa jadi akan membuat kita langsung surga. Banyak sekali para sahabat punya amalan-amalan kecil seperti itu dilakukan secara istiqomah dan dijamin oleh Nabi mereka akan masuk surga. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melakukan itu semua, kita sekarang sudah bersiap-siap untuk bekerja, siap-siap untuk berangkat kerja. Maka yang kita lakukan adalah sarapan, makan pagi ya. Berarti makan pagi ini kalau kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi di situ penuh dengan pahala ya. Banyak sekali pahala yang ada yang disiapkan Allah di situ. Maka untuk makan itu tidak hanya sekedar agar tubuh kita kuat, agar kita bisa bekerja hari itu, agar kenyang perut kita, tidak sekedar itu ya. Tapi kita niatkan untuk ibadah ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk makan itu, adabnya orang makan yaitu pertama membaca tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah begitu aja ya. Jadi kita baca kalau mau makan itu bismillah. Baca bismillah. Singkat begitu aja. Bismillah langsung kita makan ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Aisyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'amam falyakul bismillah." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka hendaknya ia ucapkan bismillah. Jadi Nabi mengajarkan singkat saja. Kalau kita mau makan, baca bismillah. Nah, berarti kalau kita baca itu, kita sudah mendapatkan pahala. Lalu ada lanjutan ini, bonusnya. Lanjutan hadis, fa in nafsi fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Jika ia lupa untuk menyebutnya, hendaklah ia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Ini kalau kita lupa di awal-awal itu karena kita lupa membaca bismillah, lalu di tengah kita makan kita ingat, langsung kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Artinya tadi dengan menyebut nama Allah mulai awal hingga akhir makan nanti gitu ya. Kenapa kok Nabi menyuruh seperti ini? Karena kalau orang itu makan tidak membaca bismillah, menurut keterangan di hadis lain, setan ikut makan bersama dia. Nah, kalau kita lupa membaca, setan terus makan. Lalu kalau kita ingat, lalu baca seperti tadi itu, bismillah fi awalihi wa akhirihi, maka langsung setan itu memuntahkan makanannya. Itu menunjukkan apa? Nabi tidak suka kalau kita makan ditemani oleh syaitan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
makan itu, makan pagi dalam hal ini sarapan, adab makan seperti ini juga bisa kita lakukan ketika kita makan siang, ketika kita makan malam. Pokoknya setiap kita makan, kita lakukan ini, adab makan ini. Makan menggunakan tangan kanan. Walaupun ada di antara kita ini yang kidal, melakukan segala sesuatu dengan tangan kiri, tapi khusus makan harus menggunakan tangan kanan. Khusus makan harus menggunakan tangan kanan. Ini hadisnya, hadis riwayat Muslim nomor 2020. Nabi bersabda, saya baca artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Ini Nabi menyuruh kita agar makan menggunakan tangan kanan. Lanjutan hadis, jika minum maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Jadi minum pun kita pakai tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini lagi amalan yang Nabi ingin menyelisih kebiasaan-kebiasaan syaitan. Jadi Nabi tidak suka kalau kita itu sama dengan setan. Bahkan di Al-Quran dikatakan Syaitan, iblis itu merupakan musuh kita yang paling utama ya. Yang paling utama. Kita nggak boleh menganggap musuh iblis, setan itu sebagai kawan, apalagi sahabat, nggak boleh. Ini Nabi dalam hal makan minum itu saja Nabi tidak suka. Kalau kita ini makan bersama setan dan ditemani oleh setan. Lalu yang ketiga, makan itu tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Makan itu tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Tidak boleh makan terlalu kenyang, itu enggak boleh. Di samping kepada kesehatan juga tidak baik. Dan itu memang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh makan dengan terlalu kenyang ya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Ini di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 bagian tengah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah ini perintah Allah di Al-Quran. Silahkan kita makan, silahkan kita minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Makanan halal saja kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi makanan haram. Kalau makanan haram di Islam malah tidak boleh sama sekali. Yang halal saja kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita makan banyak sampai perut kenyang, sampai gelegean, itu dilarang di dalam Islam ya. Ini di Quran surat ke-7 ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Juga ini di hadis bahwa orang Islam itu berbeda dengan orang kafir. Cara makannya aja berbeda ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu ya'kulu fi mi'awwahidin." Seorang mukmin makan dengan satu lambung, dengan satu usus. Itu artinya apa? Orang mukmin itu makannya sedikit ya. Tidak terlalu banyak, secukupnya untuk menyanggah badan ini, untuk bisa hidup ya, untuk bisa hidup. Lanjutan hadis, wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung, dengan 7 usus. Jadi perbandingannya 1 banding 7 ya. Kalau orang kafir makan 7 piring, kita 1 piring aja ya. Jadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa orang Islam, orang beriman itu makannya tidak terlalu banyak. Jadi sebetulnya orang Islam itu tidak perlu diet ya. Tidak perlu diet, cukup melaksanakan ini loh. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Lalu yang ini, makannya orang Islam itu 1 usus saja, tapi orang kafir 7 gitu, 7 usus. Lalu di hadis lain, paling kenyang itu kita makan sepertiga dari perut kita itu kita isi makanan ya. Sepertiganya lagi kita isi minuman, sepertiganya lagi kita isi udara,
sehingga kita bernafas dengan enak ya, bernafas dengan enak. Jadi kita kalau terlalu kenyang bernafasnya nggak enak ya, tersengal-sengal nanti, tersengal-sengal. Sungguh indah ya ajaran Islam itu kalau kita amalkan, kalau kita amalkan. Lalu lanjutan dari adab makan ini, makan itu harus duduk ya. Makan itu harus duduk. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum sambil berdiri. Lalu sahabat bertanya kepada kepada Anas, kalau makan sambil berdiri bagaimana wahai Anas itu? Maka berdasarkan jawaban Nabi, Anas menjawab, itu lebih buruk atau lebih jelek lagi. Jadi minum sambil berdiri itu tidak baik. Tapi makan sambil berdiri itu lebih tidak baik. Itu menurut Nabi. Jadi makan sambil berdiri itu sangat-sangat tidak baik menurut Nabi. Dan yang ketiga, yang kelima, adab makan itu adalah setelah makan itu berdoa. Tentu masih ada adab-adab makan yang lain, tapi ini saya sampaikan yang mudah untuk kita amalkan, yang mudah untuk kita amalkan, yang ringan sekali untuk bisa kita amalkan, yaitu berdoa setelah makan. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3458 dari Mu'ad bin Anas. Mu'ad bin Anas ini anaknya Anas bin Malik ya. Jadi Mu'ad bin Anas ini menerima hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menyaksikan kalau Nabi bersabda, barang siapa yang makan kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwata. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta keketuanku, tanpa bantuan dari Allah. Maka lanjutan hadis ini, orang yang makan lalu berdoa seperti tadi, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kita itu sudah makan, sudah dapat pahala, diampuni lagi dosa-dosa kita. Jadi dari segi makan ini saja penuh dengan pahala apabila kita melakukannya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tadi ada doa yang diajarkan Nabi sesudah makan ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Bagaimana kalau enggak hafal? Kalau enggak hafal itu menurut hadis lain kita cukup membaca alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kan hafal ya toh. Afdolnya memang yang doa yang panjang tadi. Tapi kalau enggak hafal cukup membaca alhamdulillah. Ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2734 dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, saya baca artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid. Tahmid itu alhamdulillah sesudah makan dan minum. Jadi kita waktu mau makan baca bismillah, bismillah gitu aja. Lalu setelah makan atau minum kita baca apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu mau makan atau mau minum kita baca bismillah, lalu kita makan, kita minum dengan adab-adab tadi itu. Lalu selesainya kita baca alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, makan itu bisa berpahala jika satu yang kita bahas malam ini, ucapkan bismillah ya, agar setan tidak ikut makan bersama kita. Kalau kita lupa, kita ucapkan apa? Bismillah. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Lalu wajib makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Walaupun kita kidal misalnya, nggak boleh pakai makan dan minum pakai tangan kiri. Lalu yang ketiga, tidak berlebihan dan tidak boros. Makan dan minum harus duduk. Yang kelima, doa setelah makan. Minimal
mengucapkan alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini tentang makan, ya, tentang makan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Segala yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.